Selanjutnya kami akan mengundang dan memperkenalkan kembali profil pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso pemilihan tahun 2024. Dan kami mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Silakan Devi. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso nomor urut 1, Abdul Hamid Wahid dan Asyad Yahya Syafi'i. Pasangan ini diusulkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Solidaritas Indonesia. Kita akan simak juga dalam tayangan berikut ini. Selamat datang di Bondowoso. Kenali calon bupati dan wakil di Bondowoso. Kenali calon bupati dan wakil bupati kita, Rahamid dan Ra'asad. Rahamid lahir di Probolinggo pada 4 September 1971. Rahamid memiliki segudang pengalaman, baik dunia politik maupun dunia pendidikan. Rahamid telah berhasil memimpin dan mengembangkan Universitas Nurul Jadid dan pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode. Ra'asad lahir di Bondowoso pada 11 Oktober 1987. Ra'asad merupakan sosok aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Ia pernah menjabat sebagai pengurus Ibnu Bondowoso dan Kepala Madrasah Nurul Huda. Rahmat, Rahamid, dan Ra'asad berkomitmen untuk memimpin Bondowoso menjadi lebih baik. Mereka didukung oleh kekuatan basis kultural pesantren-pesantren, tokoh keagamaan, serta tokoh masyarakat. Tidak hanya itu, sejumlah partai politik pengusung siap mendukung, yakni PKB, Golkar, Gerindra, dan PSI, serta partai politik yakni Nasdem, Partai Prima, dan PKN. Mereka akan menguatkan langkah Rahmat memimpin Bondowoso. Ayo masyarakat Bondowoso, saatnya bersatu, coblos pas. Baik, berikutnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso nomor urut 2, Bambang Sukwanto dan Muhammad Bakir. Pasangan ini diusulkan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Kami tidak akan membacakan profilnya jika Anda tidak bersikap dengan tenang. Mohon kerjasamanya untuk kelancaran acara kita. Pasangan ini diusulkan oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Berikut kita saksikan tayangan profil dari paslon nomor urut 2. Bondowoso adalah surga yang tersembunyi. Alamnya yang indah, bentangan sawah, ladang dan hutan yang hijau subur. Eksotika, keanekaragaman budaya, dengan dukungan karakter sumber daya manusia, kerja keras, menyimpan beribu potensi yang menjanjikan kemakmuran kepada rakyat. Kuncinya adalah hadirnya pemimpin yang mampu mengerem seluruh potensi sumber daya yang ada menjadi sebuah energi untuk membawa Bondowoso menuju Bondowoso makmur dan sejahtera. Jakun Pakun. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita akan mulai acara debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun 2024. Pada sesi pertama ini kita akan mendengarkan visi, misi, dan program dari masing-masing calon. Dan tentu saja kami juga menginformasikan kepada hadirin dan pemirsa di rumah dan juga para pasangan calon bahwa nantinya dalam penyampaian visi, misi, dan program, para pasangan calon dapat menggunakan pemaparan dalam bentuk gambar ataupun materi presentasi. Baik, dan kesempatan pertama akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Untuk itu kami silakan kepada pasangan calon nomor urut 1 Bapak Abdul Hamid Wahid dan Asyad Yahya Syafi'i untuk menyampaikan visi, misi, dan program. Waktu Anda 5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan berkah bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Rahayu. Hadirin yang terhormat, pimpinan KPU beserta segenap jajaran dan sekretariat, pimpinan Bawaslu beserta segenap jajaran, para panelis yang saya hormati, Mas Bambang dan Gus Bakir, dan seluruh masyarakat Bondowoso yang berbahagia. Juga tidak lupa kepada pimpinan partai pengusung dan pendukung yang hadir, dan simpatisan yang hadir mewakili simpatisan kita dari berbagai unsur yang hadir pada pagi hari ini. Kami Dwi Tunggal Rahmat dengan izin Allah Subhanahu wa taala siap membawa Bondowoso menuju masa depan yang berkah. Berkah itu harfiahnya tambahnya kebaikan, tapi juga bisa diambil dari kepanjangannya yaitu berkualitas, akseleratif dan holistik. Tadi saya sebut Dwi Tunggal, Dwi itu dua, Tunggal itu satu. Saya kira kita paham, percuma berdua kalau tidak bisa bersatu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Dwi Tunggal Rahmat mengusung visi mewujudkan Bondowoso tangguh, unggul dan berdaya saing global dalam bingkai keimanan dan ketakwaan. Saya teringat pesan moral pada Sandi Sastra Sengkolo, tahun wafat Kironggo pada 1854, yaitu Suci Tinoto Estining Urip, yang berarti landasan kesucian untuk menuju penataan yang baik dalam rangka mencapai kesejatian hidup. Ini mengandung pesan bahwa cita-cita pembangunan Bondowoso harus ditopang kesucian sebagai wujud dari iman dan takwa. Inilah inspirasi kami untuk visi tentang Bondowoso. Visi itu kami jabarkan ke dalam 8 misi yang menyangkut pemerintahan yang berkah, infrastruktur yang berkah, pelayanan publik yang berkah, perekonomian yang berkah, serta kehidupan sosial yang berkah. 8 ini sudah kami pertimbangkan terkait dengan kondisi objektif Bondowoso, geografis, sosio-budaya dan lain-lain, sosiokultural dan lain-lain. Dan apa yang kami rumuskan ini adalah hasil kerja bersama penjaringan aspirasi dari masyarakat yang dikelola oleh beberapa pendukung kami, termasuk dari beberapa partai pendukung. Astacita, yaitu rumusan 8 visi yang dirumuskan oleh pemerintahan Prabowo Gibran yang sudah dilantik. Untuk mencapai itu, 8 visi ini kita jabarkan menjadi 5 program unggulan dalam 7 bidang, mulai dari pemerintahan sampai sosial budaya. Bapak Ibu, saudara-saudara, tentu tidaklah sederhana. Tapi kalau dulu Kironggo bisa membabat Wonowoso, yang kemudian dikenal menjadi Bondowoso, menjadi sebuah kabupaten, maka kini dengan segala sumber dayanya, visi Bondowoso unggul itu tentu bisa kita wujudkan. Karena Bondowoso punya beberapa modal kuat untuk itu, tinggal mewujudkan kebersamaan dan kesatuan di dalam mewujudkan visi dan misi tersebut. Perbaikan tentu perlu dilakukan di berbagai bidang, tapi kali ini kita akan fokus pada tema. Saya mulai dari soal kependudukan, karena layanan kependudukan sesungguhnya bukanlah layanan dasar, melainkan dasar, akan tapi dasar dari semua layanan. Maka jika masalah kependudukan beres, tentu masalah lain akan dapat bertumpu dan lebih mudah diselesaikan. Maka administrasi kependudukan harus efektif, efisien. Digitalisasi tentu adalah kuncinya. Untuk itu kami merancang Elandu, elektronifikasi layanan kependudukan, agar layanan kependudukan bisa lebih cepat, tepat, dan efektif. Lalu kita bicara tentang soal pendidikan dan kesehatan. Ibarat sekeping mata uang, beda tapi tak terpisahkan. Kalau badan butuh gizi, pikiran butuh literasi dan ilmu. Maka kami akan mencoba serius dalam 2 bidang ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Forpimda atau beliau mewakili para panelis, KPU beserta jajaran Bawaslu,
pasangan Rahmat, Hamid dan As'ad, seluruh partai pendukung, relawan, dan juga moderator, terima kasih. Pertama kami akan menyampaikan, sebenarnya nggak biasa bawa contekan, cuman simpen lah ya. Kami pasangan Bagus, saya dan Gus Bakir, membawa visi misi Bondowoso Basmalah dengan paradigma baru. Baru itu apa? Bondowoso yang beriman, amanah, ramah, dan untuk rakyat. Untuk rakyat. Kami, mohon maaf, kami membawa sebuah terobosan yang insya Allah belum dilakukan, yaitu interconnecting resource, yaitu dikdaya, digitalisasi data, sumber daya, semua yang ada di Bondowoso, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan lain sebagainya. Dari sana nantinya akan ada semua data masuk, itu juga dengan semuanya ada kelahiran, otomatis begitu input data akan keluar kartu identitas anak dan keluar kartu kelahiran. Begitu juga dengan kesehatan. Kesehatan di dalamnya juga nggak akan ada lagi pasien-pasien yang terbengkalai. Karena apa? Cukup dengan kartu KTP. Semuanya bisa dilayani dengan baik di seluruh pelayanan masyarakat. Kemudian untuk bidang kesehatan, kami bukan hanya melayani untuk orang-orang yang sakit, namun justru kami akan lebih fokus kepada bagaimana cara pencegahan pelayanan kesehatan. Masyarakat akan kami edukasi bagaimana cara hidup sehat dengan kami lebih mengoptimalkan kader-kader posyandu. Kasihan mereka, saat ini mereka itu honornya masih cukup rendah, tapi insya Allah dengan Bagus, insya Allah kita naikkan nanti honornya. Kemudian untuk bidang pendidikan masih banyaknya lembaga-lembaga sekolah yang masih belum terakreditasi. Kemudian juga guru-guru belum tersertifikasi. Insya Allah dengan pasangan Bagus kita optimalkan lembaga-lembaga yang terakreditasi dan lembaga-lembaga yang guru-guru yang bersertifikat. Kemudian nantinya juga, mohon izin, nantinya kami akan bermitra dengan guru ngaji, karena itu juga sebuah bagaimana membentuk karakter mental. Terima kasih para guru ngaji yang telah membentuk karakter mental para anak-anak calon generasi emas 2045. Berikutnya. Selanjutnya di bidang pertanian, kita punya program untuk memajukan pertanian di Bondowoso dengan adanya integrated farming system. Integrated farming system artinya semua tentang pertanian akan terintegrasi. Jadi petani akan bisa mengakses informasi-informasi tentang yang dibutuhkan di dalam pertanian. Nah, kemudian tentang ketahanan pangan, kita akan menggunakan program hilirisasi produk lokal, yang mana sudah menjadi satu program dari Bapak Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, yang mana Indonesia dalam 100 hari pertama akan menjadi lumbung pangan. Kemudian yang terakhir di bidang kesejahteraan sosial, kami melihat di Bondowoso sudah banyak program-program untuk mensejahterakan masyarakat Bondowoso, namun itu akan kami optimalkan ke depannya dengan sistem integrated resource, yang mana itu akan lebih mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan produk dan pembeli yang terhubung. Demikian. Demikian yang dapat kami paparkan dari visi misi pasangan Bagus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor urut 2. Pertanyaan akan dibacakan satu kali, jadi mohon disimak dengan baik. Kesejahteraan sosial. Lapangan usaha pertanian
kehutanan, dan perikanan merupakan struktur ekonomi dominan Kabupaten Bondowoso sebesar 27,88%. Namun sumbangan lapangan usaha di sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi masih minim dan hanya 2,06% jika dibandingkan dengan sektor lapangan usaha lainnya. Sektor pertanian perlu mendapatkan perhatian terutama pada problematika yang berpengaruh terhadap kesejahteraan petani, misalnya keterbatasan dan ketidakpastian akan suplai pupuk, ketidakpastian pasar produk pertanian, serta ketidakstabilan harga produk pertanian. Pertanyaannya, bagaimana komitmen kebijakan dan bentuk program paslon dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dalam mengatasi problem pertanian tersebut? Waktu akan dihitung setelah Anda memulai berbicara. Waktu ada 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Sebetulnya problem mendasar dari pertanian ini adalah pada nilai tambah, itu yang kualitatif. Yang tadi tentang angkatan kerja, pengangguran, itu sebetulnya kuantitatif. Artinya kalau aspek kualitatif ini bisa kita kejar, kita sebetulnya di dalam program unggulan itu meletakkan hilirisasi, tetapi yang arahnya jelas ke bagaimana masyarakat mendapat nilai tambah. Termasuk di pertanian, itu kita berharap masyarakat bisa mendapat nilai tambah, added value. Nah, pengolahan pertanian selama ini, tembakau, tebu, kemudian tape, itu justru keluar. Kita lihat tape yang sudah diolah itu di Probolinggo, di Situbondo, di Jember. Kita lihat tembakau kemana, kita lihat tebu diolah kemana sebagian besar. Walaupun sebagian kecil presentasinya itu diolah di sini. Tapi mungkin nanti kalau kapasitas pabrik sudah dinaikkan menjadi 4 kali lipat, sebagaimana program yang dicanangkan oleh pemerintah, dengan memerger berbagai tebu itu juga mungkin bisa kita lakukan. Nah, di sini pada pendataan kelangkaan pupuk juga harus kita pikirkan. Karena kelangkaan pupuk ini diperparah oleh pendataan yang tidak baik. Oleh karena itu kita mencanangkan satu desa, satu klinik. Di klinik ini kemudian pendamping itu bisa berfungsi bukan sekedar memberikan informasi, tetapi mengelola dan mengolah. Nah, tentu di sini didukung oleh elektronifikasi, didukung oleh pengelolaan elektronik yang nanti akan kita kembangkan dan akan kita ceritakan di segmen lain. Masih ada 9 detik. Masih ada waktu, Bapak. Oh ya. Baik, saya kira sudah cukup sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, waktu habis. Waktu habis. Paslon nomor 1 sudah menjawab pertanyaan. Selama 2 menit kami mempersilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk dapat memberikan tanggapan. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Izin Hamid, mohon maaf. Cangkolang. Kami ingin bertanya, bagaimana bentuk kebijakan Hamid dalam hilirisasi hasil pertanian tersebut? Apakah karena produk-produk itu kan juga harusnya memang harus dijual keluar. Seperti yang disampaikan tadi, tape juga ada. Justru itu merupakan sebuah kebanggaan untuk masyarakat Bondowoso. Tape itu dijual di kota-kota lain, berarti itu sudah berhasil untuk UMKM yang ada di Bondowoso. Nah, saya ingin tanyakan Cangkolang, bagaimana bentuk kebijakan hilirisasi untuk hasil pertanian yang dimaksud tersebut? Terima kasih. Baik, hilirisasi ini terkait barangkali tinggalan tata kelola dan tata niaga kopi itu menarik sebetulnya untuk kita kembangkan. Cuma memang ini perlu sinergitas yang kuat. Kemarin ada Bondowoso Gemilang, ada tata kelola dan tata niaga ini sudah bisa membawa Bondowoso membuka pasar di luar negeri, misalnya salah satunya. Kemudian tentang tape, pemilihan segmen misalnya, niche market itu mungkin satu pilihan. Dengan standar kesehatan, standar pengemasan, standar halal, dan seterusnya. Melakukan standar itu artinya kita memberikan nilai tambah. Nah, tentu di sini bagaimana mendorong masyarakat pindah dari masyarakat agraris murni ke industri. Jadi
culture bisa didukung oleh agrobis yang baik. Tatanan itu mungkin bisa kita kembangkan dalam kebijakan-kebijakan. Tentang teknisnya nanti tentu akan dilakukan oleh OPD-OPD terkait dan ini bagaimana menjabarkan. Waktu habis. Baik, saya akan membacakan pertanyaan hanya satu kali. Pangan dan agraria. Secara geografis, Bondowoso didominasi lahan pertanian produktif dan keberadaan lahan pertanian pangan sebagai bagian dari lahan fungsi budidaya sangat penting dalam menyokong kedaulatan pangan baik untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya maupun di luar wilayahnya. Namun demikian, permasalahan yang paling mendasar dari sektor pertanian ini adalah semakin menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan kebijakan yang tepat menurut paslon nomor urut 2 untuk mengatasi semakin menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan? Silakan, waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Alhamdulillah di Bondowoso sudah ada perda terkait dengan lahan pertanian yang berkelanjutan. Bahwa juga ada dari Kementerian Agraria yang melarang lahan sawah yang dilindungi itu beralih fungsi. Itu juga kalau semuanya dilakukan, alih fungsi juga sulit. Dan nantinya kami akan membuat sebuah kebijakan bahwa alih fungsi itu juga akan kami pilah-pilah. Kemudian untuk masalah ketahanan pangannya dengan lahan yang sudah banyak beralih fungsi, kami juga akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Kemudian juga kami akan menggunakan lahan-lahan yang terbatas, menggunakan sistem agriculture. Situ juga untuk menambah apa yang selama ini di Bondowoso sebenarnya sudah menjadi lumbung padi. Dan insya Allah sebenarnya dengan menggunakan, pertama adalah menggunakan botanik, kemudian juga menggunakan sistem hidroponik, itu insya Allah nanti akan meningkatkan apa yang menjadi produksi hasil pertanian. Kami juga nanti bersama petani-petani milenial terutama, itu juga akan melakukan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi bagaimana hasil pertanian untuk lebih meningkat. Mungkin itu ada tambahan? Tidak ada? Cukup? Oke, saya kira cukup. Ini kita akan memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk dapat memberikan tanggapan. Waktu ada 1 menit dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Kita bicara lahan dan saya kira perkebunan itu menjadi satu yang ya sudah terkenal. Afdeling itu Bondowoso dulu. Nah terkait perkebunan ada tembakau di situ, perkebunan dan pertanian. Dana bagi hasil cukai tembakau kita DBHCT itu sangat besar. Tetapi apakah petani tembakau bisa menikmati? Nah mungkin saya ingin tanya apa kebijakan terhadap petani tembakau dalam kaitan dengan apa pembinaan, karena mungkin apa namanya sudah menjadi industri, tapi industrinya juga tidak jadi di Bondowoso, dikirim kemana-mana. Nah ini kira-kira untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau apa yang calon bupati lakukan? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya juga sangat bagus. Cuman mungkin perlu kami luruskan bahwa untuk afdeling di atas di seputaran Ijen, insya Allah nggak ada tanaman tembakau. Izin, bagus. Mohon izin. Sebenarnya kalau untuk terkait dengan petani tembakau, insya Allah seperti yang telah kami lakukan selama ini juga, itu kami akan lebih fokus kepada pertama adalah pemilihan penelitian terkait dengan varietas unggulan nantinya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani itu. Kemudian juga kami sebenarnya juga akan menganggarkan pupuk subsidi. Sebenarnya tahun ini juga alhamdulillah sudah kami lakukan, dianggarkan, tapi pelaksanaannya entah bagaimana. Itu juga untuk petani tembakau, buruh juga sudah ada bantuan untuk para buruh. Baik, waktu Anda habis paslon nomor urut 2.
Baik hadirin dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik ke-1 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso tahun 2024. Momen ini jangan Anda lewatkan karena dengan debat publik ini Anda bisa menentukan siapa yang akan menjadi pilihan Anda pada 27 November mendatang untuk menjadi Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, untuk segmen ketiga kali ini kami kembali dengan pendalaman visi, misi dan juga program. Namun sebelum itu kami ingatkan kepada para hadirin dan juga tamu undangan yang ada di dalam maupun di luar ruangan untuk tetap mematuhi tata tertib yang berlaku. Dan di segmen kali ini pertanyaannya akan ditujukan kepada calon Wakil Bupati sebagai pembicara utama, namun dapat dilengkapi oleh calon Bupati. Selain menjawab pertanyaan, pasangan calon juga diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon lainnya. Subtema kependudukan dengan kode huruf A masih tersegel Bapak Ibu dan hadirin. Silakan calon Wakil Bupati nomor urut 2 untuk dapat menyimak, pertanyaan hanya saya bacakan satu kali. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2020, dari 776.151 jiwa penduduk Kabupaten Bondowoso, sejumlah 93% atau sekitar 721.727 jiwa penduduk berdomisili sesuai KK atau KTP. Sementara 7% atau sekitar 54.424 jiwa penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK atau KTP. Pertanyaannya, apa langkah konkret kebijakan Anda untuk mengatasi permasalahan penduduk yang tidak sesuai dengan KK atau KTP? Mengingat 7% dari total penduduk tidak memiliki dokumen resmi sehingga kesulitan mendapatkan akses pelayanan publik program pemerintah. Calon Wakil Bupati nomor urut 2 kami persilakan dapat menjawab, waktu Anda 2 menit dan dapat dilengkapi oleh calon Bupati pula. Silakan. Baik, sebenarnya seperti yang sudah dipaparkan tadi bahwa pasangan Bagus memiliki satu program yang sangat inovatif, di mana kita akan membuat satu program namanya Dikdaya. Dikdaya itu adalah digitalisasi data dan sumber daya. Jadi kita akan menggalakkan digitalisasi baik di perkotaan maupun di pedesaan dan utamanya di daerah-daerah pinggiran yang mana sampai saat ini akses memang sangat minim ke daerah pedesaan. Jadi dengan adanya digitalisasi ini, dengan adanya Dikdaya ini nanti masyarakat akan otomatis terinput secara data kependudukan. Semisal ada bayi yang lahir di puskesmas, maka otomatis dengan kelahiran itu akan muncul kartu identitas anak dan kartu kelahiran. Jadi dengan adanya Dikdaya kita akan mudahkan masyarakat, kita akan memberikan transparansi pada masyarakat untuk kemudahan kependudukan. Masih ada? Ya, terima kasih. Jadi dengan adanya program Dikdaya, digitalisasi data dan sumber daya, semua resource yang ada, semua sektor itu include masuk dalam satu server yang akan dibentuk oleh Pemkab nantinya. Jadi semua ini adalah sebagai salah satu bentuk transparansi di mana nanti masyarakat itu akan lebih dapat melihat semua data-data yang ada di Dispenduk. Ini juga salah satu bentuk sebenarnya untuk memudahkan pelayanan, dan nanti juga kami akan melakukan semalam di desa untuk memberikan pelayanan gratis kepada penduduk pinggiran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada program unggulan dari Rahmat ini juga memiliki aplikasi digital Kanda, transparansi kinerja pemerintah melalui aplikasi digital Kanda, yaitu kami melayani, Anda mengawasi, sehingga semua masyarakat bisa mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah. Kemudian juga ada program Elandu, yaitu layanan kependudukan, yaitu kemudahan mengurus administrasi kependudukan melalui digital, sehingga semua yang ada di kabupaten ini menyatu kepada
server yang ada di pemerintah Kabupaten Bondowoso? Alhamdulillah, dengan program yang juga dimiliki oleh Rahmat itu satu aliran dengan kita. Akan tetapi salah satu kelebihan dari Dikdaya ini, salah dua kelebihan dari Dikdaya ini, yang pertama adalah tidak akan ada multi aplikasi. Artinya cukup dengan Dikdaya maka di segala sektor akan bisa diakses melalui Dikdaya ini. Jadi akan terjadi integrated resourcing, big system, integrated big data, seperti itu. Jadi kedepannya hanya cukup dengan aplikasi Dikdaya, masyarakat akan bisa mengakses ke semua kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Sudah cukup? Waktu masih tersisa. Sudah cukup, baik, terima kasih. Pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2022 masih ada sekitar 13,59% penduduk usia 15 tahun ke atas di Bondowoso yang buta huruf atau penduduk yang melek huruf sebesar 86,05%. Sementara presentase penduduk laki-laki yang buta huruf sebesar 8,05% dan perempuan 19,60%. Di sini terlihat bahwa presentase buta huruf laki-laki jauh lebih rendah dibandingkan angka buta huruf perempuan. Indeks Pembangunan Manusia IPM di Bondowoso tahun 2023 berada di angka 70,56%. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi untuk menurunkan angka melek huruf dan mengoptimalkan peran perpustakaan daerah? Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kami pasangan Rahmat akan memprogramkan bagaimana di tingkat dasar, sekolah dasar maupun PAUD, kemudian TK lebih merata lagi sehingga buta huruf di Bondowoso itu tidak terjadi lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Bisa dilengkapi? Masih ada waktu? Baik, saya kira ini terkait kualitas pendidikan ya. Problem pendidikan itu ada pada akses, pemerataan, dan kualitas. Tentang kualitas ini saya kira memang perlu penanganan yang lebih jeli. Sebetulnya rasio guru misalnya, kita itu secara kabupaten itu sudah sangat mencukupi, tetapi ada beberapa kasus, misalnya ada kekurangan guru dan lain-lain. Nah, sistem informasi dan lain-lain ini kan akan kita aktifkan. Termasuk redistribusi guru, dan program kita di situ ada program zonasi guru. Jadi zona ini bagaimana guru bisa diredistribusi sesuai dengan angka ideal, termasuk dalam kaitan dengan kenyamanan guru bertugas di zonanya, tidak harus jauh dan lain sebagainya. Kemudian kedua, kita mendorong pencapaian kualitas dan sekaligus akses ini dengan program 10.000 beasiswa di seluruh tingkatan, dan ini kita bersinergi dengan berbagai stakeholder. Berikutnya juga untuk kualitas itu di tingkat mahasiswa itu akan kita berikan beasiswa Bondowoso Unggul, karena Bondowoso ini resources kampus itu sebetulnya cukup besar, cukup banyak potensinya. Di sini ada 11 kampus dan beberapa kampus ternama. Saya kira ini kalau ditangani dengan baik akan menjadi sumber daya yang unggul bagi Bondowoso. Baik, waktu habis. Baik, sebelumnya mohon maaf Rasad, Rahmit. Yang menjadi pertanyaan tadi adalah program di Bondowoso terdapat 8,05% buta huruf untuk rentan umur 15 tahun ke atas. Nah, jadi kalau yang tadi disebutkan itu mungkin langkah pencegahan yang bisa dilakukan dari anak usia dini sampai lulus sekolah. Yang menjadi pertanyaan tadi, bagaimana langkah paslon untuk mengatasi buta huruf yang 8,05% ini, yang dimana rakyat itu sudah di rentan umur 15 tahun ke atas. Jadi saya tadi tidak mendapat atensi dari pertanyaan dan jawab. Mungkin dari kemungkinan yang ada tadi, ya bisa saja dari umur-umur yang dari keterpaduan itu
Jadi mereka masih belum ngerti tentang buta huruf, sehingga mungkin perlu dididik dari sejak dini sehingga tidak ada angka masyarakat Bondowoso buta huruf. Jadi ditekankan dari sekolah paling bawah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Masih ada waktu 20 detik, silahkan. Baik. Tentang buta huruf ini sebetulnya kalau kita lihat dari angka partisipasi pendidikan itu kan sangat tinggi ya. 90 di dasar, 80 di ini, dan baru ketika ke atas itu di bawah 70, 65. Nah, oleh karena itu keterpaduan ini mohon maaf waktu ya, habis. keterpaduan Terima kita kasih. garis Mohon bawahi. maaf, waktu habis. Kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk paslon nomor 1 dan juga paslon nomor 2 yang sudah menjawab pertanyaan dan juga memberikan sanggahan di segmen ketiga kali ini. Dan tentunya itu merupakan pendalaman dari visi misi dan juga program yang telah tersampaikan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kita berikan apresiasi untuk kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah menjawab pertanyaan dan juga memberikan tanggapan. Kali ini untuk segmen ketiga kali ini berarti sudah bisa diakhiri, dan kita akan melanjutkan segmen keempat nantinya adalah tanya jawab dan juga sanggahan antar pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dan tentu saja setelah jeda berikut ini, oleh karena itu untuk para hadirin dan juga penonton yang ada di rumah, kami masih akan kembali lagi dalam debat publik ke-1 calon bupati dan wakil bupati Bondowoso tahun 2024. Tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik ke-1 pasangan calon bupati dan wakil bupati Bondowoso tahun 2024, dan masih bersama saya Angga Wisudawan dan rekan dan saya Devi Fitrah. Dan untuk segmen keempat ini merupakan segmen tanya jawab dan juga sanggahan antar pasangan calon. Betul. Pada segmen keempat ini calon bupati dan wakil bupati Bondowoso tidak lagi menjawab pertanyaan dari panelis, melainkan para paslon langsung melakukan tanya jawab juga adu argumentasi terkait dengan tema debat ke-1. Jadi koridornya adalah tetap tema debat. Saya ingin menanyakan terkait dengan langkah dan strategi paslon Rahmat dalam rangka menurunkan indeks Gini yang ada di Bondowoso. Bisa diulangi, waktu masih ada, permintaan untuk bisa memperjelas pertanyaan yang disampaikan. Cangkolang. Apa langkah dan strategi paslon Rahmat dalam rangka menurunkan indeks Gini yang ada di Bondowoso? Terima kasih. Gini ya, GINI. Ya, baik. Terima kasih. GINI itu terkait dengan kesenjangan. Oleh karena itu saya kira ini tidak bisa ditangani oleh satu langkah, tetapi harus integratif, tematik. Nah, kami mempunyai beberapa kaitan dalam hal ini, terutama terkait jaring pengaman sosial, social safety net. Ini hubungannya dengan Human Development Index dan dengan EPM juga nanti akan ketemu. Nah, sebetulnya dalam konteks ini, misalnya dalam kesehatan kita punya program yang kita sebut sebagai jamin segar. Itu sebetulnya pembahasan dari Universal Health Coverage yang kita ambil, dan Pak Bambang juga pernah menyaksikan kita melakukan itu. Nah, sekaligus nanti mungkin tanggapannya gimana tentang Universal Health Coverage ini. Kemudian yang kedua di pendidikan, ini terkait dengan human resources juga, dengan sumber daya manusia. Kualitas, kemampuan untuk, dan yang terpenting sebetulnya bagaimana Bondowoso ini shifting masuk dari agraris murni ke agribis dan industri. Kita dorong masyarakat masuk ke dalam sana, dan saya kira ini juga harus masuk di dalam kurikulum pendidikan. Tentang kesejahteraan, social safety net ini juga mungkin subsidi-subsidi yang bisa kita berikan. Kalau tadi disampaikan terhadap masyarakat tembakau ada subsidi, kita tidak memberi subsidi karena mereka menyumbang besar. Kita akan berikan pupuk gratis kepada petani tembakau. Pupuk gratis tentu ada limitasinya, ada batasnya, kita bisa hitung, kita bisa tata, dan ini harus program yang holistik, karena itu berkah di belakangnya itu ada holistik, sentuhan terpadu, jasmani, rohani, spiritual, material, dan lain sebagainya. Nah, terkait ini kan masalah yang mendasar, besar gitu ya. Jadi tidak bisa kita lakukan sentuhan, kita harus sebut beberapa program dalam konteks ini, dan saya kira itu akan saling menunjang. Terkait dengan pernyataan jenengan tadi melakukan dengan jaring pengaman sosial, ini sebenarnya merupakan langkah-langkah yang
hanya sesaat, yang tidak bisa menurunkan indeks gini secara kontinu. Sebenarnya seperti itu. Itu mungkin tanggapannya. Kemudian juga terkait dengan pupuk gratis untuk tembakau. Apakah mungkin perlu dijelaskan justru berapa banyak yang akan diberikan? Karena ada keterbatasan anggaran yang di DBHCHT untuk pertanian itu sangat kecil, sangat kecil. Tapi kalau itu dilakukan, sedangkan masyarakat ini akhirnya nanti lari ke tembakau semua, tentunya anggaran pertama ada, yang kedua anggaran APBD akan jebol. Kemudian harga tembakau itu akan turun drastis. Itu sebenarnya yang ini akan terjadi oversupply yang ada di masyarakat. Jadi kami mohon tanggapan terkait dengan berapa banyak, karena lahan yang ada di Bondowoso, lahan pertanian, jika diberikan pupuk gratis itu akan lari semuanya ke tembakau semua. Demikian, terima kasih. CTHT, cukai hasil tembakau itu lebih dari 50 miliar. Kita hitung 8.000 hektar potensi lahan tembakau. Nah itu tentu ada limitasi-limitasi, ada prasyarat-prasyarat sebagai insentif dan dorongan. Ada portofolio yang hari ini akan kita susun dan ini akan dikerjakan oleh, ini sebetulnya bukan omon-omon ya, tetapi ini adalah simulasi yang sudah dilakukan oleh koalisi untuk membiayai ini. Mereka bekerja dan sudah mensimulasi pembiayaannya. Jadi kenapa saya pegang teks? Karena ini beberapa itu adalah pemikiran hasil elaborasi di lapangan termasuk terkait dengan data. Jadi saya tidak bisa bicara sendiri, kita bicara sistem, kita bicara masukan dari stakeholder dan lain-lain. Tentang social safety net, itu salah satu, tetapi kerentanan itu bisa menyebabkan orang menengah jatuh tiba-tiba menjadi orang miskin. Ini harus disangga resikonya. Karena itu menyangga risiko ini selain UHC misalnya kita berikan bayarkan asuransi untuk gagal panen. Ada di 50 item program kita itu lokasi-lokasi yang gagal panen kita asuransikan sehingga mereka dapat tersangga. Memang tidak bisa menaikkan, tapi tidak bisa kita sangga supaya tidak turun drastis. Menaikkan ini dengan upaya lain. Baik, makasih. Terima kasih. Saya memberikan umpan tadi belum disentuh tentang universal health coverage UHC. Saya kebetulan untuk pansus social safety net itu kita ikut di Jakarta, bagaimana konsepsinya pada waktu itu, dan ini sangat penting pada masa-masa rentan dan krisis. Nah, mungkin Bondowoso tidak sedang dalam masa krisis, tetapi kondisi Bondowoso dengan modal yang kuat itu sebetulnya sekarang perlu akselerasi, dan kita mulai dari titik yang seperti tadi terkait angka partisipasi yang tinggi tetapi buta huruf juga tinggi. Ini kan sesuatu yang bisa jadi apakah salah urus atau masyarakatnya belum kompak atau bagaimana. Kalau kita bersatu insya Allah bisa, itu kita sinkronkan. Nah ini tanggapannya tentang UHC gimana nih Mas Bambang? Terima kasih ya. Terima kasih Pak Hamid, pertanyaan yang sangat bagus. Terkait UHC, Universal Health Coverage, itu dilakukan di Bondowoso sejak tahun 2023, sejak zaman kepemimpinan Kiai Salwa Arifin. Dan itu memang sebenarnya untuk mengcover masyarakat justru yang tidak mampu dalam pelayanan kesehatan. Dan kebijakan Pak Bupati saat Kiai Salwa Arifin, karena kami waktu itu sebagai ketua tim anggaran, itu memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat bahwa ke pusat-pusat pelayanan cukup dengan menggunakan KTP. Itu sebenarnya. Dan inilah yang sebenarnya yang harus kita lakukan, memberikan pemahaman kepada masyarakat, bukan dibodohi bahwa sebenarnya dengan cukup dengan KTP semua akses kesehatan sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Itu sebenarnya. Oke. Terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan, kedepannya UHC ini juga akan kita optimalkan
kembali dengan program kita yakni Dikdaya, digitalisasi data dan sumber daya. Artinya KTP itu bukan hanya sebagai kartu kependudukan saja, tapi bisa diakses, bisa dibuat untuk mengakses kesehatan, berbagai macam akses bidang yang lain. Baik, terima kasih sudah mendukung Rahmat dalam Jamin Segar. Berarti UHC oke ya, tidak ada masalah. Karena saya dengar kemarin ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Bambang sendiri ketika kita mendorong dan melakukan percepatan tentang UHC itu. Ini kan butuh partisipasi masyarakat, butuh dorongan, butuh ini. Nah, kemudian yang kedua ada fakta yang kita temukan, informasi ini mungkin boleh saja dibantah valid atau tidak, tetapi penonaktifan itu saya kira satu fakta. Penonaktifan beberapa yang sudah terdaftar karena keterbatasan dan lain-lain. Jadi kalau ini dilakukan, apakah nanti justru akan membesarkan? Kemarin tidak gitu, itu satu. Yang kedua, terkait dengan komitmen Rahmat, saya kira kita ini dasar sekali sebetulnya. Kelas 2 itu ya kelas dasar, walaupun nanti BPJS tidak akan ada kelas. Tetapi kalau kita mampu memberikan jaminan sosial yang lebih baik seperti negara-negara maju, kita cukup uang, kenapa tidak? Kita akan pikirkan dan kita akan lakukan dan kita akan berikan yang terbaik kepada masyarakat. Termasuk misalnya di perbatasan itu perlu ada peningkatan puskesmas-puskesmas yang sudah punya rawat inap. Kami memikirkan rumah sakit perbatasan yang selama ini membuat akses sulit masyarakat untuk ke tengah, lebih mudah ke kabupaten lain misalnya, itu mungkin kenyataan yang nanti akan kita lakukan, kita perbaiki. Nah, tentang UHC ini kalau masih ada kesempatan berkomentar boleh dikomentari lagi, tapi kalau tidak Terima kasih Rahmat. Terkait dengan UHC saya garis bawahi dan kami tekankan bahwa UHC tersebut adalah produk dari Bapak Bupati tahun 2023 yaitu Kiai Salwa Arif tahun 2023 yaitu Kiai Salwa Arifin. Itu merupakan sebuah terobosan dan alhamdulillah itu bisa dibuktikan, bisa dilihat di jejak digital bahwa Bondowoso adalah salah satu yang mendapat penghargaan dari pertama dari gubernur pemerintah provinsi, yang kedua dari Kementerian Kesehatan. Ini karena terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh Kiai Salwa Arifin. Itu terkait dengan apa yang komentar kami, sebenarnya makanya kami sampaikan bahwa ada saya nggak perlu sebut namanya, bahwa sebenarnya yang dilakukan, makanya saya sebutkan tadi, saya tekankan bahwa dengan UHC tidak perlu kartu KIS lagi, cukup dengan KTP itu, dan itu memang sesuai dengan apa yang sudah dilakukan sejak tahun 2023. Sedangkan kartu KIS ini adalah yang dikeluarkan oleh kementerian, bukan oleh perorangan. Itu yang perlu ditekankan. Terima kasih. Pada segmen kali ini merupakan segmen tanya jawab sanggahan antara pasangan calon dan kami mengingatkan juga kepada setiap paslon untuk memberikan pertanyaan sesuai dengan tema. Bismillahirrahmanirrahim. Di Bondowoso tentu ada PR-PR tentang pertanian. Mungkin pasangan bagus, apa kira-kira PR-PR tentang pertanian di Bondowoso itu, kemudian apa solusinya? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Jadi seperti yang kita ketahui di Bondowoso ini masih ada beberapa PR di bidang pertanian. Yang kedua adalah PR kita yang kedua tentang masalah kelangkaan pupuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak adanya keseriusan pemerintah dalam mengembangkan pertanian di Bondowoso. Jadi untuk kelangkaan pupuk seperti disebutkan pertama tadi, dengan adanya digitalisasi, yakni interconnecting farming system, sistem pertanian yang terintegrasi, itu bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada di pertanian. Jadi dengan adanya interconnecting farming system itu saja
semua PR yang ada di pertanian itu akan terjawab dengan sendirinya. Izin menambahkan bahwa dengan interconnecting resource untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di pertanian, bukan hanya permasalahan pertanian sebenarnya yang dapat diatasi dengan interconnecting resource tersebut. Karena nantinya akan bisa mengatasi kemiskinan. Salah satu contoh yang telah kami lakukan bersama dengan petani milenial itu adalah optimalisasi lahan di Purnama melalui petani milenial yang berpengalaman. Di situ sudah diverifikasi usahanya sekaligus dilengkapi dengan market yang ada. Kenapa? Mereka bisa melakukan mempunyai jejaring yang ada di luar negeri bahkan. Dan inilah yang andalan kami, yaitu interconnecting resource untuk semua bidang, termasuk include di dalamnya adalah bidang pertanian. Ketika kami turun ke masyarakat, tentu masyarakat itu mempunyai mempunyai pertanyaan soal ketika hasil pertanian itu diperoleh, kemudian harganya tidak sesuai, mereka justru merugi. Mungkin itu solusinya apa? Mungkin seperti itu. Masih ada waktu, apakah ingin ditambahkan beberapa poin yang sebagai tanggapan? Baik, jadi sebetulnya ini kan bagian dari hilirisasi yang memberikan nilai tambah. Saya tidak membatasi pada hilirisasi saja, karena hilirisasi yang misalnya mengeluarkan barang apa yang tidak produktif, berteknologi rendah dan lain-lain itu mungkin juga akan menjadi masalah gitu ya. Nah, terkait pemasaran ini mungkin tadi bicara luar negeri dan macam-macam, yang tergambar itu apa? Di dalam memasarkan, kita jelas untuk agriculture, agribase itu dengan Thailand selesai. Baik, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita punya program interconnecting resource. Juga di bidang pertanian kita punya integrated farming system, yang mana itu akan mengintegrasikan antara petani dengan para tengkulak. Artinya, kedepannya akan ada kepastian harga yang sudah disepakati dari petani dengan tengkulak, dengan market yang ada, baik itu regional, antar kota maupun luar negeri. Terima kasih, dan kami juga memang selalu melakukan salah satu cara kami pada saat menjabat PJ Bupati adalah dengan pola apek-rempek. Di sana ternyata banyak petani-petani itu yang belum paham terkait dengan hilirisasi maupun pasar. Nah, kami bersama seseorang yang saya sebutkan namanya, yaitu Pak Haji, sebenarnya saya sebut Pak Haji, itu juga mereka mempunyai pangsa pasar yang sangat jelas, bukan hanya di Thailand tapi juga dari Singapura maupun Malaysia. Salah satu contohnya adalah terong. Terong di sini juga yang dihasilkan dari petani yang ada di Bondowoso itu justru menembus pasar di luar negeri. Begitu juga dengan komoditi-komoditi lain. Sehingga alhamdulillah dengan adanya integrated resource seperti itu akan mengatasi permasalahan dari market. Terima kasih. Seperti kita ketahui bahwasanya indeks pembangunan manusia di Bondowoso saat ini sudah di angka yang bagus, yakni 70,56%. Yang ingin saya tanyakan, IPM ini terkait dengan banyak hal. Jadi apa langkah konkret paslon untuk lebih membaguskan IPM Bondowoso? Masih ada 1 menit. Memang dari beberapa IPM ini juga terkait banyak variabel yang sangat mempengaruhi. Nah, seperti yang disampaikan oleh calon wakil bupati Bagus, bagaimana langkah-langkah dan strategi dari paslon Rahmat, bagaimana untuk membaguskan IPM di Bondowoso. Demikian. Tentu untuk menaikkan IPM itu maka perlu ditingkatkan peningkatan bidang pemerintahan dan layanan publik, kemudian bidang pertanian, bidang peternakan dan berkebunan, semuanya perlu kita tingkatkan untuk menaikkan IPM itu. Terima kasih. Human Development Index itu sebetulnya punya indikator-indikator yang jelas ya.
dan itu terkait satu sama lain, pendekatannya harus holistik. Jadi pendidikan misalnya, kesejahteraan sosial dan lain-lain, kami sudah sebut beberapa program tadi, dan terutama terkait bidang pertaniannya juga ada kaitannya ke sana, terkait dengan Human Development Index. Misalnya kalau kita bicara tadi tentang komoditas, saya ingin memberi catatan khusus tentang komoditas ini, bahwa saat ini itu bukan bicara tentang produksi, kita ke depan itu harus bicara tentang pasar. Jadi globalisasi itu intinya adalah pasar bebas, berbicara tentang pasar, berbicara tentang penetrasi pasar dan lain-lain. Oleh karena itu kita punya program pasar digital, dan saya kira saya sudah berkeliling ke berbagai negara di Asia Tenggara. Kemarin seorang gubernur dari Thailand Selatan yang sudah mengirim ke sini dan kita beri beasiswa selama 5 tahun pada saat COVID kemarin, sekarang tertarik untuk mengembangkan. Mereka agribis dan agriculture sudah selesai. Mereka sekarang mengembangkan kepada teknologi yang lebih lagi dalam konteks itu, misalnya pengembangan kultur jaringan. Mereka mau melangkah ke sana, agriculture dan agribis bisa sharing di ASEAN. Ini saya kira satu peluang yang bisa kita raih dengan membenahi kebersamaan masyarakat dalam ekonomi, UMKM, koperasi. Kita akan bikin koperasi bagi buruh tani dan lain-lain, yang itu akan kepada kesejahteraan, pendidikan dan lain-lain, yang ininya pada akhirnya akan berujung pada indeks. Baik, jadi sebagian dari indikator untuk IPM itu salah duanya adalah tentang pendidikan, yakni lama sekolah. Nah, saat ini lama sekolah di Bondowoso itu ada di tingkat 7,04 tahun. Jadi bagaimana langkah konkret yang akan dilakukan paslon untuk meningkatkan itu? Ada 1 Dapat menit. dilengkapi oleh calon bupati paslon nomor urut 2. Iya, sebenarnya juga apa yang disampaikan oleh calon wakil bupati ini terkait dengan harapan lama sekolah di Bondowoso yang masih cukup rendah tapi mengalami kenaikan dan dari tahun ke tahun cukup bagus. Apa langkah-langkah dari paslon Rahmat ini untuk membaguskan IPM tersebut dari bidang pendidikan tersebut? Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya program 10.000 beasiswa pintar, yaitu beasiswa pendidikan untuk putra-putri daerah. Kemudian memang sebagian dari siswa dan siswi yang ada di Bondowoso ini tidak semuanya ada di Kabupaten Bondowoso, akan tetapi banyak yang kemudian melanjutkan ke daerah-daerah yang di luar. Mungkin itu, terima kasih. Masih ada waktu, bisa dilengkapi. Baik, ini tentang lama belajar ya. Kita 6 tahun, provinsi 8, sekian. Kita masih selisih 2 tahun dalam hal, tapi tinggal sedikit sebetulnya. Itu portofolio dan kuantitatif yang mungkin dalam konteks pendataan harus kita telusuri lebih kualitatif lagi, dalam arti bahwa misalnya transisi semakin ke atas semakin rendah itu kenapa? Apakah orang yang mondok, dan di sini lebih dari 6.000 di 2 kabupaten saja, di beberapa kabupaten itu lebih 15.000. Nah ini sekarang kalau kita elaborasi lebih jauh, maka angka lama sekolah ini juga mungkin akan sedikit didapat. Jadi tentang data yang ke perguruan tinggi di luar dan lain sebagainya, ini satu hal. Nah sekarang pendidikan kita itu orientasinya adalah output dan outcome oriented. Proses itu dihitung tapi kecil. Kita sudah memasuki segmen ke-6 di mana kami akan memberikan kepada para pasangan calon untuk memberikan pernyataan penutup atau closing statement yang akan menjadi highlight, di mana pernyataan tersebut akan menjadi sorotan masyarakat Bondowoso untuk menjadi pertimbangan memilih kepala daerah Bondowoso. Dan langsung saja kita akan menuju ke pasangan calon nomor urut 1 kepada Bapak Abdul Hamid Wahid dan Asyad Yahya Syafi'i. Waktu Anda 3 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Disilakan. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bondowoso yang sejauh ini telah bekerja keras mendukung kami, bahu-membahu, saling sumbang konsep dan lain sebagainya.
kami merasa tidak bisa berangkat dan tidak mungkin untuk sampai di tempat ini sejauh ini tanpa kita bersatu. Termasuk juga saya kira kepada kekuatan teman-teman di parlemen, partai pendukung yang mempunyai 27 kursi. Insya Allah kita akan berjalan ketika sudah mendapat amanat dari masyarakat dengan kekompakan yang utuh dalam satu kesatuan. Apalagi misalnya partai koalisi ini mempunyai 27 menteri di parlemen, di kabinet. Tentang program-program, walaupun survei LSI pada bulan Mei menyebutkan bahwa infrastruktur dan pertanian itu adalah harapan masyarakat, tetapi memang faktor kesehatan dan pendidikan ini bisa menjadi fondasi, dan kami menyiapkan beberapa program, ada beberapa item program unggulan yang dapat kami sebut dan nanti mungkin sudah terdistribusi tadi. Insya Allah kita bisa memahami dan mungkin di sana sini sebelum kita tuangkan misalnya nanti ditakdir menjadi rencana rencana strategis, nanti kita masih terus dapat menerima masukan dan menerima saran-saran dalam penyempurnaan itu. Barangkali demikian, dan terkait dengan Bondowoso, terutama untuk pegiat-pegiat dan pekerja kreatif, kita memang akan menyediakan lahan, menyediakan ruang, rumah kreatif yang nanti akan kita bisa bersama-sama berkolaborasi di sana mengembangkan industri kreatif yang akan menunjang pilar utama potensi besar Bondowoso, yaitu pariwisata. Nanti kita pada gilirannya akan berbicara tentang itu semua. Barangkali demikian, ada yang disampaikan Pak Cawagup? Ya, kami berpantun saja. Kenangkaan jalan santai, istirahat kalau lelah. Mari sukseskan pemilu damai agar Bondowoso lebih berkah. Tenang masyarakat Bondowoso, tenang. Kita punya Presiden Prabowo. Politik uang racun masyarakat, bikin korupsi makin lestari. Kalau mau berjuang demi rakyat, bersihkan pemilu dari tipuan materi. Mon pangatero meliah satru, cek lopot karo cek lontong. Montero Bondowoso maju, cek lopot coblos nomor Waktu Anda habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan bagus. Sebenarnya dengan paradigma baru kami, ini sebenarnya ingin menaikkan apa yang menjadi harapan masyarakat Bondowoso untuk menaikkan IPN juga dengan akreditasi lembaga-lembaga pendidikan, kemudian juga dengan sertifikasi guru-guru. Itu juga akan kami perhatikan dengan tujuan untuk membaguskan pendidikan di Bondowoso. Jangan lupa juga ada program kami nantinya adalah di bidang kesehatan, yaitu dengan 2 desa, 2 pustu, dan 2 nakes. Itu untuk membaguskan kesehatan di masyarakat Bondowoso. Dengan basmalah dan paradigma baru, kita baguskan akhlak masyarakat, kita baguskan ekonomi masyarakat, kita baguskan kota kita baguskan rumah kita sendiri. Hanya saya pesan kepada masyarakat Bondowoso untuk pilkada kali ini, tolong pertama tekankan adalah jaga tali silaturahmi, jak tokaran. Soal pilbub itu cukup nomor 2. Jadi yang penting adalah jaga tali silaturahmi. Mungkin itu penekanan saya. Ada tambahan dari calon Bapak. Dan perlu diingat oleh seluruh hadirin dan seluruh masyarakat Bondowoso, seluruh rakyat Bondowoso, bahwa politik itu merangkul, bukan saling pukul. Politik itu mencintai, bukan melukai. Politik itu simbol peradaban, bukan kebiadaban. Mari kita sukseskan
Pilkada Bondowoso ini dengan damai dan santai, penuh kebahagiaan. Ya, jadi pada intinya bahwa jaga kondusivitas masyarakat Bondowoso, karena pilkada ini adalah pesta rakyat yang harus kita hadapi, kita lakukan dengan bahagia, dengan ceria. Yang penting jaga tali silaturahmi. Pilbub, saya tekankan kembali, adalah cukup nomor 2. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.